Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayana dengan NIM 444240036. Di sini saya akan melakukan uji eksperimen menggunakan aplikasi Design Express dengan data seperti ini. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu konsentrasi pelarut, suhu, dan juga waktu, dan responnya itu kadar antioksidan. Ini cuman mengubah dari modul laporan praktikum. Ini angka-angka random yang akan saya uji menggunakan aplikasi Design Express. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, kita klik yang New Design, terus kita pilih yang Respon Surface. Nah, untuk di Respon Surface yang ini kita pilih yang Central Composite, karena kita akan uji yang Central Composite terlebih dahulu. Nah, setelah itu di Numeric Factor, karena 3 faktor kita pilih 3. Nah, setelah itu di Name ini kita masukkan label namanya. Untuk A itu tadi adalah waktu ekstraksi. Yang kedua adalah suhu ekstraksi. Dan yang ketiga adalah konsentrasi etanol. Nah, untuk satuannya itu untuk waktu dia adalah menit, dan untuk suhu itu Celcius. Untuk konsentrasi etanol adalah persen. Nah, ini batas atas dan batas bawahnya ya. Batas bawah dan batas atasnya. Kita masukin yang dari data tadi. Nah, ini untuk waktu ekstraksi itu batas bawah 40 dan juga 50. Untuk waktu itu 40 dan juga 50. Untuk suhu ekstraksi 70 dan 90. Untuk konsentrasi itu di 6 dan 70. Ini dari data ya. Nah, selanjutnya kita klik next. Setelah itu, karena ini responnya hanya satu, tadi responnya itu antioksidan. Nah, jadi ini responnya 1. Nah, kalau misal responnya 2, bisa jadi 2 atau 3 atau lebih. Karena ini responnya hanya 1, jadi 1 aja. Tadi labelnya adalah kadar antioksidan ya. Untuk unitnya adalah persen. Terus kita klik yang finish. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk responnya tinggal kita masukin aja ya secara manual satu-satu. Setelah itu kita pilih ini. Kita pilih analisis ini, terus kita klik yang ini kadar antioksidan. Ini start analysis. Kita klik ANOVA. Ini modelnya nggak muncul, harusnya ini modelnya tuh muncul ya. Jadi model itu harusnya signifikan. Kalau misalkan modelnya signifikan itu udah bagus. Nah, untuk lack of fit itu tidak signifikan, itu udah benar. Terus kita pilih yang untuk melihat grafiknya, kita pilih yang ini model graph.
Terus kita lihat yang 3D surface untuk melihat modelnya. Nah ini dia grafiknya. Nah nilai yang bagus itu, untuk yang bagus itu dari oranye ke merah. Nah karena ini warna hijau ya, jadi dia di tengah-tengah kalian nilainya. Nah untuk di titik ini adalah nilainya tuh 0. Terus udah gitu lanjut kita masuk ke numerical yang optimize, kita pilih yang numerical. Nah untuk faktor itu, goalnya itu kita pilih yang in rank, semuanya in rank. Nah untuk kadar antioksidan itu kan, kadar antioksidan pasti kita analisisnya akan melihat seberapa besar ya, atau seberapa tinggi kadar antioksidannya, jadi kita pilih yang maksimum. Nah untuk di importance ini, kalau misalkan plusnya 5 itu paling penting, dan kalau misalkan plusnya 1 itu tidak penting. Jadi kita pilihnya 3 bintang aja ya di tengah-tengah. Terus kita pilih yang solution yang ini, report ini. Nah ini adalah dia menampilkan angka-angka atau waktu yang range ini. Untuk describability ini, kalau yang bagus itu dia mendekati 1, atau 1 itu artinya angkanya yang bagus gitu. Nah jadi yang di solution ini dia akan ngasih yang waktu yang terbaik ini. Jadi waktu ekstraksi yang terbaik tuh di 47, terus yang suhu ekstraksi di ini angkanya ini, artinya suhu atau faktor-faktor yang baik gitu. Enggak, kita pilih yang point prediction ini. Di point prediction ini kan ada nilai mean-nya nih segini. Terus mean ini tuh harus ada di antara 95 CI low dan 95 CI high, dan juga 95 TI low dan juga 95 TI. Nah kan 77,6 itu kan dia ada di antara 72 dan juga 8, jadi nilainya bagus. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang confirmation. Nah untuk di confirmation, data mean atau yang kita uji misal di lab atau berapa gitu, atau berapa. Nah aku masukin sini, kita ketik 80. Nah ini udah masuk. Bentangnya tuh harus ada di antara 9,5 VN low dan juga 9,5 VN high. Artinya datanya tuh bisa diterima. Kalau misal nggak ada di rentang ini tuh datanya nggak diterima. Jadi sejauh ini nilai ini tuh bisa diterima gitu. Untuk kita uji yang box behind ini. Ini datanya ada suhu, ada 3 taraf suhu, waktu, dan ketebalan bahan. Responnya yang akan kita cari yaitu kadar air, ini nilainya. Perannya itu ada 17, bedanya ya kalau box behind tuh. Nah ini untuk pada faktor A, B, dan C. Faktornya ada suhu pengeringan, satuannya itu Celsius, ada waktu pengeringan itu jam, dan ketebalan bahan itu adalah milimeter. Terus untuk batas bawah dan batas atasnya ini langsung aja kita uji menggunakan aplikasi Design Express. Langsung aja kita masuk. Kita new design lagi, terus kita pilih yang response surface, terus kita pilih yang box behind. Nah ini numerik faktornya ada 3, jadi tinggal kita masukin aja label ya tadi ya. Untuk itu waktu proses 3 waktu pengeringan, ini waktu pengeringan, yang ini adalah tadi itu ketebalan bahan.
Yang di unit waktu pengaliran itu adalah jam, dan untuk pengaliran adalah Celsius. Dan untuk itu ternyata yang untuk batas atas dan batas bawahnya tinggal diisi aja. Balik lagi untuk suhu pengeringan batas bawahnya 50. Untuk batas atas itu di 60. Untuk waktu pengeringan itu di 2 jam batas bawah, dan batas atas 3 jam. Untuk ketebalan bahan itu di 2 dan 4. Ini bahannya bisa biskuit, bisa roti ya, karena ini uji. Nah, yang ini next, kita pilih next. Tadi responnya apa? Responnya itu kadar air ya, karena satu respon doang. Kita pilih satuannya tuh persen. Terus kita finish. Nah, ini dia muncul ya. Nah, untuk responnya kita masukin aja secara manual. Kita pilih ke yang analisis ini kadar air, kita klik, terus kita klik start. Nah, ini terus kita pilih yang ANOVA. Nah, ini dia modelnya. Harusnya modelnya juga ini signifikan ya, artinya bagus. Ini kayaknya nggak bagus ya, jadi harusnya itu signifikan modelnya. Nah, untuk lock of it itu benar, di sini tidak signifikan. Terus kita pilih grafik, model grafik ini. Nah, ini bisa lihat ya grafiknya, suhu pengeringan dan kadar air. Terus kita pilih yang 3D surface ini. Nah, ini sama aja ya, hijau. Jadi kan yang bagus itu kan oranye kemerahan, jadi ini hijau ya. Ini batas atas, ini nilai maximize, dan ini nilai minimize. Terus di sini di titik ini itu nilainya 0. Di optimize ini kita pilih yang numerical. Terus untuk faktor itu indrang. Terus untuk kadar air itu goalnya kita, karena kadar air itu kita pilihnya minimize ya, karena kadar air itu kita maunya ya sedikit gitu atau rendah, jadi kita minimize. Nah, ini sama untuk mana yang paling penting, jadi kita pilih yang 3 aja. Setelah itu kita ke solution. Nah, ini di solution ini dia ngasih nilai atau suhu pengeringan yang terbaik tuh di suhu 50. Terus di waktu pengeringan yang baik itu di 3 jam, dan ketebalan bahan itu di 2 mm, kadar airnya sebelah segini. Nah, ini selection itu artinya data yang baik, yang poin prediction ini. Nah, ini ya waktu atau suhu yang baik. Nah, di sini muncul minus 8,28. Nah, ini ya, jadi si nilai ini juga harus ada di rentang 95, in low dan 95, in high gitu kan. Ini 3,3 dan di sini 13. Ini berarti masuk di dalam rentang tersebut gitu. Nah, terus kita scroll ke bawah, kita pilih yang confirmation, klik yang confirmation. Nah, di sini kita masukin misal penelitian kita tuh angkanya di berapa, jadi harus di antara ini 9,50 in low dan 90,5 in high. Jadi kita masukin aja misal 10, kita masukin di sini 10. Nah, ini artinya kalau misalkan data yang kita masukkan ada di rentang ini, itu nilainya bisa diterima gitu. Dan untuk kadar air juga sama, untuk demandnya juga sama.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.